Apakah kita sudah siap untuk menghadapi new normal? Apakah new normal itu adalah solusi untuk mengatasi penebaran dan penularan virus corona ini? Seperti yang kita ketahui, jalanin aturan, kayaknya nggak ada tuh masyarakat dan pemerintah di lapangan. Ada sih, tapi 0,000,1% perbanding 100. Udahlah. Udahlah, jangan ngehalu yang gue mau marah-marah nih sama Covidiot. Gue ini emosi banget sama orang-orang yang termasuk dalam golongan Covidiot. Kalian tahu nggak Covidiot ini apa? Nih gue jelasin ya kepada teman-teman semua ya. Covidiot adalah orang-orang yang masih ngeyel, nggak mau dengar omong kelayapan saat pandemi kayak gini nih. Ini namanya orang-orang yang dikatakan Covidiot, tau nggak? Ingat ya kalian. Covidiot itu adalah orang yang goblok. Ya, ingat ya. Orang yang kelayapan loh ya, kelayapan. Bukan berarti orang-orang yang nggak mau harus keluar rumah untuk cari duit. Bukan orang yang keluar rumah untuk mencari duit itu bukan golongan dari Covidiot. Ingat ya, itu soalnya beda teman-teman. Orang yang nyolong-nyolong pergi ke mall lah, pergi buat mudik lah, pisahan sama teman-teman alumni lah, ya elah, nyel banget. Ketahui ya, Covidiot ini adalah orang-orang yang terdiri dari berbagai macam kalangan, bro. Ya udah, seperti orang biasa, influencer, artis, bahkan sampai ke aparat dan pejabat pun termasuk ada juga sebagian dari mereka sekian perbanding 100 lah ya, yang termasuk di dalam golongan Covidiot ini, bro. Lihat tuh di konser amal MPR itu di situ orang-orang, waduh, nggak heran para medis untuk buat hashtag konser amal Indonesia terserah maksudnya. Nggak salah, nggak maksudnya orang-orang yang seperti ini mengadakan konser amal ya sudahlah ya. Indonesia terserah itu bukan berarti tenaga medis kita pada nyerah, bro, bukan. Tapi untuk kalian Covidiot yang memang ngeyel, nggak mau dengar aturan nih, ya tenaga medis ya mau apa lagi, terserah kalian aja mau ngapain aja. Itu kalian ngeyel. Covidiot maksudnya. Covidiot itu sadar diri tapi malah nyinyir, malah serang para tenaga medis garda terdepan, diserangnya. Lah lu bisanya apa Covidiot mah? Taunya nyinyir doang kan gitu. Ya elah, mau jadi apa? Gimana mau ini normal nanti yang begini ya? Orang-orang nyinyir seperti Covidiot itu ada yang pengennya tenaga medis resign lah ataupun get out dari garda terdepan lah, macam-macam. Itu tuh kalau orang yang seperti itu maunya diapain ya? Ada tenaga medis aja ya, jumlah orang-orang yang terkena corona itu pada naik, apalagi kalau nggak ada corona ya apalagi kalau nggak ada tenaga medis ya lalu pada ketam, lu get out lu dari muka bumi ini. Sekarang gue mau ngebela para tenaga medis dulu nih ya, seperti yang dikatakan Pak Arif nih. Lagian emang ngapa mereka dapat intensif, kan resikonya nyawa, taruhannya nyawa, bro. Ya lalu taunya nyinyir doang. Wajar aja mereka itu dapat reward lebih nih dari pemerintah ya. Jangan dinyinyir lah. Tolong dihargai kerja dan karya dari para tenaga medis. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Indonesia, ada 25 dokter yang meninggal dunia gara-gara corona. Lu bisanya apa? Nyinyir doang di media sosial. Gak usah lah nyinyir tenaga medis gara-gara kelakuan Covidiot nih. Daripada lu nyinyir, lu nyadar gak sih? Hah? Lu pada nyadar kagak? Lu nyadar kagak Covidiot ini lahirnya gara-gara apa? Gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Gara-gara pemerintah kita nggak tegas lah. Gara-gara pemerintah kita nggak tegas makanya lahir dari Covidiot ini. Dilahirkan oleh pemerintah yang ping-plan, ya peraturannya membingungkan masyarakat, yang membuat masyarakat semakin resah, menakut-nakutkan masyarakat. Nah, itu media ya. Oke. Coba kita lihat sekarang. Kemarin maksudnya. Peraturan pemerintah itu banyak yang tabrakan dan berubah-ubah, nggak konsisten, tahu nggak?
nggak konsisten, nggak komitmen dengan aturan yang telah dibuat sendiri, yang telah diregulasi sendiri. Dan itu membuat masyarakat ya seperti saya katakan tadi bingung dengan peraturan Anda. Kemarin katanya PSBB nggak dilonggarin, tapi bandara dibuka. Katanya mudik nggak boleh, dilarang, tapi mudik dilonggarin. Mana yang bener? Rumah ibadah dilarang dibuka, tapi giliran mall nggak ditindak tegas. Mana keadilannya? Nah, karena ya pasar disuruh tutup, tapi industri tetap jalan terus. Karyawan di industri ini tetap kerja, ya. Ojol versi Kemenkes dan Kemenhub itu berbeda banget, saling bergesekan guys. Nah, peraturan yang begitu yang bikin masyarakat galau. Ya elah, peraturan yang bikin masyarakat galau yang kadang-kadang pertentangan antara pemerintah dengan pemerintah itu sendiri. Kata Bapak Ubedillah Badrun, pakar analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, berkata sikap yang kayak gitu tuh yang bikin masyarakat ogah nih untuk ngejalanin PSBB. Nah, maka dari itu akan nambah tuh populasi covidiot itu akan nambah dari orang-orang yang bodoh amat dengan peraturan pemerintah karena sikap yang membingungkan masyarakat itu tadi. Ya elah, covidiot itu nyusahin banget ya, nyusahin para tenaga medis. Ya udah, peraturan sering berubah-ubah. Ditambah lagi dengan aturan-aturannya yang banyak tabrakan gitu loh. Masyarakat udah pada ngeyel. Ada-ada aja nih pemerintah ada wacana berdamai dengan corona. Apa yang mau diperdamaikan? Yaitu penyakit ya. Lu tong. Kata Pak JK nih, Yusuf Kala, wakil presiden periode yang lalu, beliau mengatakan corona itu nggak bisa diajak damai, bro. Ya iyalah, ya. Corona penyakit, ngapain juga diajak damai? Emangnya corona itu orang yang bisa diajak salaman apa? Karena menurut Pak JK, kunci untuk menang melawan corona itu cuma ada dua, kecepatan dan ketegasan. Wah, kita harus cepat dan tegas nih, ya kan? Pemerintah yang dulu memang sibuk ngebantah nih. Jadi satu-satunya cara ya dengan ketegasan. Tegas nih buat aturan, sanksinya juga harus tegas buat pemerintah. Plan bukan pilihan dan solusi. Beresin tuh aturan-aturan yang dulu dibuat, yaelah aturan yang enggak pasti nih, yang begini ya begitu, enggak pasti nih peraturan pemerintah yang dulu dibuat untuk menangani corona. Kan gini jadinya, mau new normal. Kita lihat ke depan juga tuh aturannya dilaksanakan di lapangan. Dangdutan aja bisa tuh di lapangan. Jangan mikir ngelanggarin PSBB dulu dah. PSBB dulu dah. Elah, salah ngomong gua. Kan jumlah penderita Covid makin naik terus. Kalau kata Pak Arif nih ya, kita tunggu dulu nih kurvanya melandai, naik atau turun. Begitu tuh fasilitas pelayanan dan protokol kesehatannya. Baru ngomongin masalah new normal. Masalah nggak sih new normal? Buat lupa deh ya yang covidiot nih. Cepatan dah, tobat daripada lupa deh ngeyel peraturan Pemerintah lu nggak dengerin kan? Percaya teori-teori konspirasi kayak apa kayak? Ya udah itu hak lu dah. Ya. Yang penting lu memperhatikan kebersamaan kita aja dulu. Tenaga medis lu mikirin mereka aja. Yang mereka berjuang di garda terdepan. Mereka rela meninggalin keluarganya di rumah untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, covidiot dah memang kayak gitu. Mau lu pada benci sama yang namanya intensif untuk para tenaga medis kayak itu semua bukan alasan untuk kita bersikap nyebelin banget lau. Ya, enggak ya lau. Enggak gitu-gitu amat. Yang pengen kehidupan normal lagi, bisa nyari duit, beraktivitas seperti biasa normal. Ya ikutin deh aktivitas protokol kesehatan tuh. Ikutin aja. Enggak sih susah ya ngikutinnya doang. Kan itu baik demi lu juga. Covidiot.
kata Pak Arif nih ya, sebenar-benarnya protokol kesehatan garda terdepan itu bukannya para tenaga medis, tapi kita, lu sama gua nih, kita nih yang garda terdepan. Kita tetap di rumah aja, tidak keluyuran, macam-macam. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Komen-komen juga nih di bawah nih. Nih nonton juga video yang ada di sini. Terima kasih ya teman-teman ya. Jangan baper lu.